Oke, pada video kali ini masih melanjutkan tentang materi fungsi, tapi kali ini kita akan ke macam-macam fungsi ya. Karena di video sebelumnya sudah ada pengertian dan notasi fungsi. Langsung aja. Nah, macam-macam fungsi itu sebenarnya ada banyak sekali macamnya gitu. Tapi di sini saya akan membahas beberapa saja yang penting yang nanti akan kita pelajari secara mendalam lagi, terutama untuk mencari domain dan range-nya. Jadi beberapa saja, salah satunya yang pertama yaitu adalah fungsi linier. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan fungsi linier. Fungsi linier di sini, nah punya kalau misalnya kalian pernah lihat ini, Y sama dengan AX plus B, begitu ya. Ini adalah persamaan umumnya dari fungsi linier, atau bisa juga karena Y sama dengan Fx, kita tulis Fx sama dengan AX plus B, begitu ya. Dengan AB ini adalah anggota bilangan real, begitu ya. Nah, terus di sini misal saya punya fungsi begini, Fx sama dengan 5x plus 2, misal seperti ini. Nah, ini sama artinya dengan Y sama dengan 5x plus 2. Nah, untuk menggambar grafiknya kalian sudah pernah di semester 1 ya menggambar grafik dari fungsi linier. Kalian bisa pakai tabel. Nah, bisa pakai tabel, bisa langsung pakai hitungan, terserah ya. Ya, di sini X dan Y. Nah, kalau misalnya X-nya 0, Y-nya berapa? X-nya 0 berarti Y-nya 2. Kalau Y-nya 0, X-nya berapa nih? Ini kalau misalnya X-nya sama dengan 0, berarti kan Y sama dengan 5 kali 0 plus 2. Berarti Y-nya sama dengan 2 ya. Nah, kalau Y-nya yang 0, berarti kan 0 sama dengan 5X plus 2. 5x sama dengan min 2. Nah, berarti x-nya sama dengan min 2 per 5, begitu. Oke, di sini min 2 per 5. Jadinya di sini adalah 0,2 dan min 2 per 5,0. Oke, jadi di sini 0,2. Anggaplah di sini. Nah, kita gambar sketsanya ya. Namanya sketsa grafik. Sketsa itu nggak perlu terlalu tepat. Nah, untuk min 2,5 min 2 per 5,0 nya di sini ya, kurang lebih. Nah, min 2 per 5,0. Oke, terus langsung dihubungkan garisnya. Maaf, nggak lurus karena nggak ada penggaris. Oke, ya begini. Ini adalah sketsa grafiknya, di garis lurus ya, lurus. Di sini adalah gambar dari grafik Fx sama dengan 5x plus 2 gitu. Ya, saya pikir nggak ada masalah untuk fungsi linier. Selanjutnya fungsi kuadrat. Nah, ini fungsi kuadrat itu dia punya rumus seperti ini. Fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, begitu ya. Namanya juga fungsi, bukan kalau persamaan kuadrat, ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 gitu. Ini bisa juga ditulis dengan y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Dengan a nggak boleh sama dengan 0 ya. Kalau a nya sama dengan 0 nggak jadi fungsi kuadrat. Terus, nah contohnya apa nih? Misal saya punya ini nih. Oh maaf, sebelumnya untuk fungsi kuadrat ini gambarnya itu kan parabola ya. Jadi gambarnya itu bisa, kalau misalnya ini sumbu x. Nah, ini kalau ini sumbu x ya. Ini adalah sumbu x. Jadi dia bisa motong ya, begini. Nah, bisa juga dia menyinggung. Nah, begini. Bisa juga dia melayang. Bisa di atas, bisa di bawah, begitu. Dia melayang. Nah, ini tergantung nilai diskriminan. Nilai diskriminan ya. Diskriminannya, kalau ini diskriminannya lebih dari 0. Ini nilai diskriminannya sama dengan 0, yang ini diskriminannya kurang dari 0. Begitu juga
Yang ini ya, yang membukanya ke bawah juga berlaku seperti itu, seperti ini berarti seperti ini, menyinggung ya di satu titik, nah atau melayang begini, begitu ya. Ini diskriminannya lebih dari 0, ini diskriminannya sama dengan 0, ini diskriminannya kurang dari 0. Dan diskriminan itu apa? Diskriminan itu adalah rumusnya apa? D sama dengan B kuadrat min 4AC, begitu ya. Jadi kamu cek dulu diskriminannya. Kalau diskriminannya ternyata lebih dari 0, berarti kamu bisa mencari akar-akarnya ini atau nilai X yang memenuhi. Biasanya difaktorkan atau pakai rumus ABC. Kalau ternyata sama dengan 0, sama, berarti cuma satu nanti titiknya, titik yang mengenai sumbu X, begitu ya. Bisa juga difaktorkan, bisa pakai rumus ABC juga bisa. Nah, kalau yang kurang dari 0 ini, yang kurang dari 0 berarti kan dia nggak punya nilai X yang memenuhi ya. Artinya dia udah nggak perlu difaktorkan, tidak perlu cari titik potongnya terhadap sumbu X-nya, begitu. Jadi langsung kita cari titik puncaknya nanti. Nah, begitu ya. Titik puncak nih yang di sini, puncak nih yang paling ujung bawah dan paling ujung atas. Oke. Nah, untuk fungsi kuadrat ini sebenarnya untuk menggambar sketsanya ada 3 tahap. Pertama, cek diskriminan dulu. Ya, kalau kalian sudah cek diskriminan, ternyata bisa mencari nilai X-nya, ya cari titik potong terhadap sumbu X-nya. Ya, kalau ada. Jika D lebih dari atau sama dengan 0 gitu ya. Kalau kurang dari 0 udah nggak usah cari yang nomor 2 ya. Nah, yang nomor 3, titik puncak. Titik puncak itu rumusnya kalau X puncaknya adalah min B per 2A. Nah, kalau Y puncaknya min D per 4A. Ini rumusnya, begitu. D-nya diskriminan ya. Atau sebenarnya Y puncak ini bisa diperoleh dari Y puncak sama dengan F X puncak. Atau artinya nanti kalau dapat X puncaknya tinggal substitusi ke fungsinya aja, nanti dapat Y puncaknya, begitu ya. Nah, sebenarnya ada satu lagi sih, yaitu titik potong terhadap sumbu Y. Nah, ini optional ya. Jadi ini kalau titik potong terhadap sumbu Y artinya X-nya sama dengan 0. Kalau ini artinya Y-nya sama dengan 0 gitu. Nah, ini optional aja karena ini kita menggambarnya sketsa, bukan grafik beneran ya. Optional, yang penting itu titik puncak nanti. Yang penting itu adalah ini titik puncak. Ini. Itu yang penting untuk menggambar sketsa grafiknya. Oke. Misal nih, Bojong punya fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Nah, kita cari dulu nih ABC-nya. A-nya 1, B-nya min 2, C-nya min 3. Begitu ya. Berarti diskriminannya adalah B kuadrat min 4AC. Berarti min 2 kuadrat min 4 kali A-nya 1, C-nya min 3. Hasilnya berapa nih? 4 tambah 12 sama dengan 16. Lebih dari 0 ya. Udah pasti dia bisa difaktorin. Berarti ini cara satu. Nah, sekarang kita cari yang kedua. Berarti kita harus cari titik potong terhadap sumbu X-nya. Artinya Y-nya sama dengan 0. Y kan sama dengan fx. Berarti jinusnya X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Nah, ini bisa difaktorkan ya. X-nya 3 sama 1. Min ini plus. Oh, berarti X-nya sama dengan 3 atau X-nya sama dengan min 1. Nah, di sini kita cari min 3 sama min 1. 1, 2, 3. Kita kira-kira aja karena ini sketsa.
3 sama min 1 yang misal di sini. Nah, oke. Setelah itu kita cari titik puncaknya. Titik puncaknya itu X puncaknya bisa dicari dari min B per 2A. Artinya min B nya berapa? Min 2 ya. Begini, 2A, 2 kali 1 berarti 2 per 2. Oh, 1 berarti ya puncaknya bisa kita cari dari, tinggal substitusi saja satunya ke sini. Nah, jadinya adalah 1 kuadrat min 2 kali 1 min 3 sama dengan 1 min 2 min 1 ya, min 1 min 3 min 4. Oke, jadi titik puncaknya adalah 1, min 4. Oke, 1, min 4 kurang lebih di sini. Nah, kalau udah kayak gini udah kita bisa gambar sketsanya ya. Pasti belok di sini. Seret. Nah, terus begini. Nah, begitu ya. Yang nomor 4 nggak dicari, Bu. Boleh kalau mau cari silahkan ya. Tapi optional. Nah, yang penting ininya aja. Kalian udah kelihatan gambarnya kayak gimana. Titik puncak sebagai beloknya ya. Begitu. Untuk fungsi kuadrat. Ya. Selanjutnya fungsi rasional. Nah, fungsi rasional itu bentuknya adalah seperti ini. Jadi fx itu sama dengan gx per hx. Nah, jadi bentuknya adalah perperan kayak gini ya. Dia punya pembilang ya, punya pembilang dan punya fungsi penyebut. Nah, yang perlu kalian garis bawahi di sini adalah fungsi rasional ini punya syarat. Kalau bentuknya pecahan kayak gini, ada pembilang sama penyebut, artinya syaratnya haruslah penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini yang penting banget nanti buat cari domain ya. Syaratnya penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Begitu. Ini harus kalian garis bawahi. Nah, terus contohnya gimana? Contohnya saya punya kayak gini nih, fx sama dengan x min 1 per x min 2, begitu ya. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, begini ya. Ini punya syarat, x min 2 nya tidak boleh sama dengan 0, x nya tidak boleh sama dengan 2. Nah, di sini lihat x sama dengan 2, di sini ya, x sama dengan 2 nih, garis putus-putus yang ini. Nah, si grafiknya ini dia tidak akan memotong x sama dengan 2. Ini juga nih, nggak akan motong, dia akan terus mendekati tapi tidak akan motong. Nah, ini namanya dia terus mendekati tapi nggak akan motong garis sini nih. Nah, ini nih, dia nggak akan motong garis sini, tidak akan ya, tapi terus mendekati sampai tak hingga. Ini namanya adalah yang mendekati begini tapi nggak pernah motong, namanya asintot. Nah, ini juga punya asintot ya, asintot. Nah, begitu. Di fungsi rasional ada seperti itu ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Terus selanjutnya ada fungsi irasional. Fungsi irasional itu bentuknya kayak gimana? Seperti ini. Bentuknya dalam akar. Misalnya begini ya. Nah, dia juga punya syarat. Nah, jadi rasional sama irasional itu punya syarat tertentu. Syaratnya apa? Kalau bilangan di dalam akar, bilangan yang ada di dalam akar itu tidak boleh negatif. Ingat-ingat ya, akar negatif kan nggak ada ya. Itu nanti jadi bilangan irasional. Kalau jadi bilangan kompleks, bukan irasional ya, kompleks. Nah, ini harus punya syarat. Syaratnya adalah harus lebih dari atau sama dengan 0. Nih, ini juga harus kalian garis bawahi karena nanti berfungsi untuk mencari domain ya. Misal Bojang punya contoh nih, contohnya adalah fx sama dengan akar x min 1. Nah, gambar grafiknya kayak gimana? Begini. Nah, lihat. Ini sebenarnya terus ke sana ya. Terus ke sana.
tapi ini dimulai cuma dari sini. Nah, berarti dari sini ke sini terus sana ya. Nah, ini syaratnya x-nya x-1 lebih dari sama dengan 0. X-nya lebih dari sama dengan 1, lihat. 1 ke sana kan? Nah, x-nya boleh dipakai asal lebih dari sama dengan 1. Kalau kurang tidak bisa, gak ada grafiknya. Gitu ya. Selanjutnya fungsi ganjil genap. Nah, fungsi ganjil genap ini, jadi suatu fungsi f(x) dikatakan fungsi genap kalau ketika min x ya, kita ambil min x dimasukkan ke fx, hasilnya tetap fx. Nah, kalau ganjil, min x-nya kita masukin ke fx, hasilnya jadi min fx. Contohnya bagaimana? Begini. Contoh ya, yang pertama. Misal saya punya fx-nya adalah min x kuadrat plus 7, begitu. Min x kuadrat plus 7. Nah, ini kita harus ubah x-nya ini jadi min x. Begini jadinya. Kalau di sini berubah min x, berarti di sini harus kita substitusi ke min x. Jadi gini, min x-nya diganti min x. Nah, begini. Ya. Jadi diganti dalamnya. Tadinya x jadi min x. Nah, kita hitung. Min x kuadrat hasilnya adalah x ya. Tetap x kuadrat. Nah, kita lihat. Ternyata hasilnya di sini tadinya fx-nya nih. Lah f min x-nya juga ini. Berarti sama ya. Oh, jadi fx sama dengan f min x. Sama dong kayak ini. Oh, artinya dia fungsi genap. Gitu. Ya. Ya, selanjutnya contoh yang kedua. Saya punya fx sama dengan x pangkat 3 min 2. Nah, di sini ya. Nah, kita ubah dulu. Begini. Berarti kita ubah nih x-nya jadi min x pangkat 3 min 2. Jadi sama dengan min x pangkat 3 berarti kan min x kali min x kali min x. Hasilnya tetap min x pangkat 3 min 2. Sama nggak? Beda ya? Nah, kalau beda jangan putus asa dulu. Ya. Belum tentu juga kalau berbeda begini hasilnya antara fx sama f min x-nya, ada dua kemungkinan. Ya. Bisa jadi dia adalah fungsi ganjil. Bisa jadi dia bukan fungsi genap maupun ganjil. Gitu, ya. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya adalah kamu keluarkan nilai negatifnya dikeluarin. Minnya dikeluarin. Set. Nah, min x pangkat 3 dikeluarin x-nya, berarti kan sisa x pangkat 3. Min 2 udah dikeluarin minnya, jadinya plus 2. Begini. Jadi, sama nggak? Samakah ini dengan ini? Ini dengan soal? Masih beda juga ya. Ternyata x pangkat kan harusnya x pangkat 3 min 2. Ini x pangkat 3 plus 2. Beda ya di sini walaupun ada minnya. Ternyata dia kesimpulannya adalah karena fx tidak sama dengan f min x. Gitu ya. Atau tidak sama juga dengan min fx, begitu. Dia berarti bukan keduanya. Begitu ya. Nah, sekarang kita ke contoh nomor 3. Bagaimana kalau saya punya fx begini? X pangkat 3 plus x, begini ya. Nah, kalau kita masukin ke f min x-nya, artinya min x pangkat 3 ditambah min x, begini. Ya, akan diganti min x semuanya. Jadinya ini adalah min x pangkat 3 min x. Nah, sama nggak kayak fx? Beda ya. Kalau beda berarti ada dua kemungkinan. Kalau nggak fungsi ganjil ya bukan keduanya. Nah, bagaimana cara ngeceknya? Tinggal dikeluarkan negatifnya saja.
Set. Nah, kalau udah keluar ini sisanya X pangkat 3, yang ini jadi plus ya. Plus X. Oke, lihat di sini. Min ini sama dengan yang ini. Yang ini sama dengan, ternyata sama dengan fx ya. Oke, berarti bisa kita tulis dengan begini. Artinya OF min X-nya sama dengan min fx. Artinya dia adalah fungsi ganjil. Gitu ya. Penjelasan tentang macam-macam fungsi. Jadi cukup 5 fungsi ini yang saya jelaskan.